Bagaimana peluang Indonesia menuju Piala Dunia 2026 pasca laga melawan Bahrain? Lalu apa analisa dari pertandingan semalam? Saat ini sudah bersama saya melalui sambungan virtual analis sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat pagi Mas Joy. Selamat pagi. Oke, Mas Joy, sebelum kita bahas pertandingan semalam yang rame kan ya, kita juga tidak bisa nafikan ya, ini di Indonesia sedang rame-ramenya gitu. Katanya we are robbed by the referee katanya. Sejauh ini pendapatnya valid atau bagaimana? Ya, boleh saja berperasaan begitu ya, karena memang sangat menyakitkan. Sudah leading 2-1 sampai menit ke 90 plus berapa itu, kemudian disamakan kedudukannya setelah lewat dari added time yang dianjurkan. Ya. Saya harus katakan dianjurkan oleh inspektur pertandingan atau fourth official. Nah, persoalannya adalah siapa yang berhak menentukan waktu pertandingan itu, ya. Jadi dianjurkan oleh fourth official 6 menit. Tapi wasit memutuskan sampai dengan 10 menit ya, kalau nggak salah. Sampai ya, hampir 10 menit. Gitu loh. Tapi itu masih dalam koridor aturan, karena begini, jadi si wasit utama ini boleh menambahkan sesuai dengan feelingnya. Jadi kalau dia bilang, dia pikir feelingnya bahwa ada delay waktu, ada delay yang terkait dengan hal teknis, dia boleh menambahkan. Yang tidak boleh itu mengurangi. Ya, kalau misalnya dianjurkan 6 menit, dia kurangi jadi 4 menit, itu ya nggak boleh. Tapi kalau dianjurkan 6 menit ditambah sampai 10 menit, itu menurut saya masih dalam tahap yang wajar, gitu ya. Memang sangat menyakitkan bagi Indonesia, tapi itu sesuai dengan pasal 7 aturan FIFA atau IFAB, dan di pasal 7 ayat 3, soal allowance untuk waktu yang terbuang. Jadi menurut saya ya, Indonesia, supporter Indonesia boleh jengkel, marah, kesel lah. Tapi memang itu sesuai aturan di luar faktor subjektivitas yang lain ya. Jadi memang kan ada narasi ini wasitnya kok dari Jazirah Arab, ini tidak melanggar azas kepantasan dan macam-macam, itu boleh saja. Dan Indonesia boleh saja juga melayangkan surat protes dan macam-macam. Tapi harus diingat bahwa ini sudah masih sesuai dengan rules of the game dari IFAB dan FIFA. Jadi menurut saya, kalaupun Indonesia protes, dengan segala maaf saya harus mengatakan kemungkinan besar juga akan ditolak. Karena kalau dari 6 nambah jadi 10, menurut saya masih wajar. Kecuali kalau dari 6 nambah sampai 30 menit. Nah, itu udah nggak wajar, dan ini wasit memang harus disanksi. Karena semua badan kan ada majelis untuk mengevaluasi. Ada komite wasit AFC juga, pasti akan dievaluasi. Oke, ini berarti berdasarkan aturan atau rules yang tertera di International Football Association Board ya, begitu ya, Bung Joy ya. Nah, tapi begini Bung Joy, saya mau mendudukan posisinya, kalau dalam kondisi tadi malam, timnas kita kan sedang dalam keadaan leading, dalam keadaan menang gitu 2-1. Menurut Anda pertimbangan wasit yang paling utama menambahkan waktu lebih dari 6 menit sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh fourth official gitu ya, menjadi hampir 9 menit. Apa ada insiden yang benar-benar krusial untuk menambahkan waktu lebih dari 6 menit, hampir 3 menit ditambahkan lagi dari additional time? Kalau pandangan objektivitas saya, profesional, itu memang tidak ada. Tidak ada? Memang tidak ada. Jadi memang ini sangat kontroversial lah, karena di dalam tambahan waktu yang ditetapkan oleh fourth official 6 menit, itu memang tidak terjadi apa-apa juga. Tidak ada delay, paling kalau ada delay 1 menit lah gitu ya. Mungkin ada yang sakit atau kiper lama-lama pegang bola, paling cuma 1 menit gitu loh. Jadi memang ini subjektivitas wasit yang mengarah kepada ketidakadilan. Nah, ini yang barangkali akan menjadi fokus pada protesnya PSSI terhadap AFC gitu loh, soal ketidakadilan itu. Karena memang, tapi kan semuanya pasti nanti akan dibalikkan. Saya bicara pahit dulu, semua akan dibalikkan. Loh, itu kan sesuai dengan rules gitu. Dan semuanya tergantung pada subjektivitas. Bahkan kalau kita bicara VAR misalnya, wasit itu boleh nolak VAR gitu loh. Yang menentukan ini harus VAR atau tidak kan wasit VAR gitu loh. Dia akan bicara kepada wasit, ini tolong dievaluasi. Tapi kalau wasitnya bilang saya nggak mau evaluasi, boleh juga. Jadi ya semuanya memang sangat
besar peran dari wasit utama di lapangan. Ini Oke. ya fakta yang harus diterima oleh semua pihak. Oke, tapi begini, oke itu berdasarkan rules begitu ya dari IFAB. Eh, tapi perlukah ada revisi? Karena begini, kalau memang hal ini mungkin ya terus-menerus dibiarkan dan wasit punya objection, punya hak penuh begitu untuk menambah waktu yang sudah ditentukan oleh fourth official untuk additional time. Dan dalam kondisi posisi seperti tadi malam misalnya kita sedang leading dan ini ujung-ujungnya malah merugikan tim yang sedang leading begitu. Apakah perlu ada revisi atau perubahan rules itu, Bung Joy? Ya kalau revisi perubahan rules semua harus diusulkan karena IFAB itu terbuka kan sifatnya gitu loh. Jadi kalau misalnya ini ada protes dari Indonesia lalu ada protes dari yang lain mungkin akan dipertimbangkan untuk barangkali misalnya kalaupun wasit boleh menambah itu tambahannya tidak boleh lebih dari 20% misalnya atau tidak boleh lebih dari 50% dari waktu yang ditentukan. Nah itu bisa diusulkan. Tapi kalau kita bicara dalam kondisi Indonesia yang sedang leading gitu kan kadang-kadang mungkin Indonesia juga sedang kalah. Sedang ketinggalan. Kalau tambahan waktunya ditambah sama wasit kan justru Indonesia terima kasih. Indonesia yang yang dituduh untuk menjadi objek gitu. Juga lah lihat itu. Jadi jangan lihat kondisinya, tapi lihat aturannya itu bagaimana untuk bisa ke depannya bisa lebih baik. Dan menurut saya harus diusulkan ke IFAB bahwa tambahan waktu boleh dilakukan oleh wasit, tapi tidak boleh misalnya 30%, 50% dari waktu yang ditentukan oleh court official. Barangkali itu lebih efektif. Dan dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin kondisinya begitu, situasinya begitu ya, Bung Joy ya. Nah, kalau tadi malam kita masuk ke materi pertandingan. Sebenarnya kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf ini sepanjang pertandingan relatif bagus ya, relatif baik kalau saya lihat. Tidak ada keputusan-keputusan yang cenderung kontroversial kecuali yang di ujung pertandingan itu. Nah, pertandingan juga berjalan menarik sebetulnya tadi malam sangat kompetitif begitu ya. Melihat permainan kita juga sangat punya perlawanan yang luar biasa terhadap Bahrain. Nah, kalau melihat pertandingan selama 90 menit normal begitu, yang menonjol dari masing-masing tim, terutama dari Garuda, dari timnas Garuda, Bung Joy. Ya, catatan saya memang di babak pertama terutama pemain-pemain Indonesia agak ragu-ragu ya, agak seperti kebingungan bagaimana karena Bahrain kan seperti dugaan saya dalam beberapa prediksi, saya katakan pasti Bahrain akan ngegas nih karena mereka kan habis dikalahkan oleh Jepang. Main di kandang sendiri, mereka masih sebetulnya di posisi mereka leading dari Indonesia, mereka kan posisi 3 gitu. Dan dugaan saya juga benar bahwa Indonesia akan menerapkan formasi bertahan dulu 5 di belakang. Dan tapi yang agak mengherankan saya Nathan nggak main, ya kan? Yang kedua menurut saya formasinya di tengah agak Malik Rizaldi tampil bagus ya, cuma di tengah menurut saya Sandy Walsh dan di belakang Jordi Amat tidak terlalu perannya tidak terlalu bagus sehingga kemudian memang Indonesia mengalami tekanan yang hebat di babak pertama dan itu kemudian bisa dievaluasi oleh Sintayong di babak kedua kemudian mengganti sejumlah pemain dan Indonesia jauh lebih bagus mainnya di babak kedua bahkan sempat leading sampai dengan akhir pertandingan sebetulnya kan gitu loh. Jadi overall sebetulnya ini pertandingan yang betul seperti Anda katakan sangat kompetitif, sangat seimbang. Saya malah pegang Indonesia harusnya tetap bisa menang ya. Karena memang faktor di mana determinasi terutama di babak kedua itu sangat menonjol dan ketika pemain-pemain itu ada penggantian Rizky masuk, kemudian Eliano masuk, Marcelino masuk, itu merubah semua konstelasi pertandingan dan membuat Indonesia justru leading meskipun tetap ditekan oleh Bahrain. Jadi rasanya sih formasi yang babak kedua terutama itu akan menjadi formasi utama nanti di pertandingan selanjutnya melawan Tiongkok. Oke, nah ada satu pemain yang disoroti juga melakukan debutnya tadi malam di Timnas Indonesia, Mace Helgers. Ini sosok yang ditunggu-tunggu dan akhirnya menjadi sentral perhatian juga tadi malam. Sejauh ini performanya bagaimana, Bung Joy? So far saya sangat terkesan ya, karena tadinya saya ragu apa dia bisa seperti Jai yang bisa langsung tune in dengan tim. Ternyata dia memang sedikit butuh waktu lah ya, 15-20 menit dia masih agak grogi di lapangan, beberapa kali kehilangan bola juga, salah passing di sektor kanan, tapi setelah itu oke banget. Tapi kita harus ingat dia main di Eredivisie, dia main di divisi utama Belanda gitu loh. Jadi memang secara pengalaman, secara intuisi memang sudah sangat bagus. Jadi kalau dia bisa tampil sebaik Jai
di debutnya menurut saya ya itu nggak mengherankan lah. Jadi ya nilai saya 8 lah untuk Oke. Miss ya. Nah, untuk Mace 8, bagaimana dengan Eliano Reinders? Rangers masih butuh waktu menurut saya. Oh. Tapi ini pemain kan utility ya. Ya. Jadi memang dia butuh pemain utility itu bagusnya dia bisa main di banyak posisi, tapi dia kurang bagusnya dia adaptasinya dengan kiri kanannya, pemain yang berdampingan dengan dia harus agak lama. Kemarin belum kelihatan ya, tapi menurut saya masuknya dia membuat kepercayaan diri pemain lain itu tambah bagus. Dan itu terlihat kan setelah menit ke-75 setelah strike bikin gol kan Indonesia betul sebetulnya sangat confidence mainnya, dan itu kelihatan betul dari ball possession yang nambah daripada sejak babak pertama. Jadi ini rasanya sih ya tambahan 2 pemain ini memang menambah kekuatan. Ya bagaimanapun kan mereka main divisi 1 Belanda. Tidak mengherankan karena kan Belanda kita tahu punya root sepak bola yang sangat bagus. Bahkan ajarannya Will Pulver itu sekarang masih dipakai di banyak negara. Oke. Nah, ada dua pemain juga yang jadi sorotan. Posisi yang menarik ini posisinya Ragnar Oratmangun dan Tom Haye. Ini sepertinya sudah tidak bisa diganggu lagi karena memang posisinya sangat vital tadi malam kalau saya lihat. Bagaimana peran dua pemain ini melihat kontribusinya kepada ujung tombak juga menunjang Rafael Strijk di depan, dan kalau saya lihat juga fisik Tom Haye juga tidak terlalu prima di babak kedua sehingga harus digantikan oleh Nathan Chuaon. Bagaimana peran keduanya, Bung Joy? Ya, saya rasa memang Sintayong memilih Tom Haye karena opsi untuk menyerang lebih bagus dibandingkan Nathan yang lebih defensif midfielder ya. Tapi memang Ragnar Oratmangun menurut saya kualitasnya memang prima. Dia bisa main di kiri, bisa main di kanan, bisa main di sentral gitu loh. Cuma memang yang perlu lebih beradaptasi Rafael Strijk. Meskipun dia mencetak gol, menurut saya pergerakannya sampai ke lini tengah itu memang butuh konsistensi yang sangat baik. Nah ini yang belum kelihatan. Untung dia mencetak gol gitu ya. Tapi dengan gol kemarin rasanya sih memang dia akan tetap dipertahankan sebagai pemain pada posisi nomor punggung 9. Artinya dia akan tetap akan menjadi target man. Sementara antara Tom Haye, Nathan atau Marcelino menurut saya masih bisa digonta-ganti. Tapi menurut saya yang tidak tergantikan adalah Oratmangun dan Rafael Strijk. Karena menurut saya dua pemain ini memang punya kelebihan dalam determinasi. Kalau kehilangan bola mereka langsung turun. Oratmangun apalagi berani tackling di lini tengah. Jadi rasanya sih dia memang pemain yang harus dipunyai oleh tim seperti Indonesia. Oke. Saya sepakat dengan pernyataan Anda di media sosial, Bung Joy. Jangan berlama-lama melihat pertandingan yang kemarin itu. Kita harus gaspol lihat natap ke depan gitu. Karena ada Tiongkok di depan. Bertandang ke Tiongkok juga tidak mudah. Yang selalu menjadi kerepotan buat timnas kita dalam pertemuan belakangan begitu. Nah, tapi Tiongkok ini selalu kalah dalam 3 pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Sejauh ini Anda melihat apa yang menjadi kekuatan Tiongkok dan apa yang harus diwaspadai oleh timnas Garuda? Ya, tanpa memandang rendah Tiongkok ya, bagaimanapun juga mereka kan butuh eksistensi lah. Ya udah kalah 3 kali sebetulnya nyaris tidak ada peluang ya. Cuma memang melawan Tiongkok di bumi Tiongkok yang menurut saya juga tetap punya potensi untuk kehilangan poin ya. Jadi Indonesia tetap harus waspada, tidak boleh merendahkan Tiongkok, dan itu yang harusnya bisa menjadi pacuan ya, menjadi daya acu bagi pemain-pemain Indonesia untuk meraih 3 poin pertama di kandang lawan, karena memang potensi paling besar adalah melawan Tiongkok. Dia kan ada di pot 4, Indonesia di pot 5, tapi sekarang menurut saya posisinya Indonesia ada di pot 3 gitu. Jadi Tiongkok ini tim yang paling lemah yang harus diambil 3 poin. Mau main di mana aja harus ambil 3 poin dari Tiongkok. Ini yang harus dicatat oleh teman-teman di timnas, terutama pelatih Sintayong ya, tatap ke depan gitu. Saya juga setuju dengan Anda, Bung Joy. Nah, kalau sepak bola itu kan bukan hanya satu faktor yang bisa mempengaruhi kemenangan gitu ya. Selain matematika, kita ngelihat kalau misalnya Jepang membantai Bahrain 5-0, tapi Bahrain berhasil kita tahan 2-2 di kandang Bahrain gitu.
kalau analoginya secara matematika, ya Indonesia bisa cukup mengimbangi Jepang lah kira-kira. Begitu kalau melihat matematika. Tapi kan tidak hanya faktor itu saja yang harus dilihat. Nah, Indonesia bersama Jepang ini jadi tim yang belum pernah kalah sebenarnya sampai saat ini. Artinya untuk bisa lolos di sisa laga kandang harus diakhiri semua dengan kemenangan kah, Bung Joy? Lawan Cina dulu 3 poin, kemudian curi poin lawan Jepang. Itu tugas yang agak mustahil, tapi harusnya sih bisa ya. Mudah-mudahan Jepang sudah merasa lolos gitu ya, sehingga mainnya nggak terlalu force gitu ya. Nggak terlalu pol gitu ya ngelawannya. Jadi agak santai lah lawan Indonesia gitu. Karena kan mereka sebetulnya ya udah pasti lolos lah gitu kira-kira ya. Mereka kan menang terus. Jadi harusnya sih bisa curi poin. Tapi memang harus hati-hati, kita masih harus menjamu harus dijamu Australia, kemudian kita akan menjamu Bahrain, kita akan menjamu Tiongkok juga gitu loh. Jadi kalau bisa menang 2 saja dari sisa laga terakhir, menurut saya posisi 4 grup sudah bisa dipegang. Itu sudah agak jaminan. Kalau posisi 4 kan kita bisa ikut di putaran keempat gitu loh. Ya syukur-syukur bisa posisi 3. Kalau posisi 2 menurut saya saingan dengan Arab Saudi atau Australia agak berat. Tapi posisi 3 dan atau posisi 4 menurut saya sangat-sangat possible. Posisi 3 dan 4 sangat possible dan harus memenangi 6 laga setidaknya ya dari semua laga yang tersisa untuk bisa masuk ke fase berikutnya. Kita doakan bersama Bung Joy, kita juga punya harapan luas, publik punya harapan luas terhadap sepak bola Indonesia yang punya cita-cita masuk di Piala Dunia 2026. Dan apapun yang terjadi tadi malam, saya sepakat dengan Bung Joy, kita tatap ke depan, gaspol aja ke depan, jangan terlalu lama berkutat dengan kejadian tadi malam yang dibilang wasitnya kontroversial dan segala macamnya itu. Baik, terima kasih Bung Anton Sanjoyo, analis sepak bola senior yang telah bergabung bersama Sapa Indonesia Pagi dengan perspektifnya. Terima kasih Bung Joy, sehat selalu. Sama-sama, terima kasih.